Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nuri Faan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Walahan, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 gambaran diri sebagai guru penggerak masa depan. Nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Jadi, sebagai guru penggerak, maka kita harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak seperti yang ada di depan. Kegiatan yang sudah saya lakukan selama 3 tahun yang mencerminkan dari nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan siswa untuk beraktualisasi, misalnya dengan diskusi kelompok, kemudian mereka menyampaikan hasil diskusinya ke dalam bentuk presentasi. Dengan memberikan mereka kesempatan beraktualisasi, berdiskusi, dan presentasi menyampaikan apa yang mereka diskusikan, siswa akan merasa mereka lebih memahami apa yang sedang mereka pelajari. Mereka mencoba menyampaikan apa yang mereka diskusikan sehingga mereka lebih komunikatif. Yang kedua, memberikan siswa kebebasan untuk memilih produk atau proyek sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tidak hanya di dalam materi P5, di dalam kelas pun tugas kimia, saya memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih produk yang mereka inginkan. Misalnya apakah mereka membuat video ataupun membuat diskusi direkam dalam podcast dan lain-lain. Dengan memberikan kebebasan, maka siswa akan lebih eksploratif terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri yang saya lakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan, baik seminar maupun pelatihan online dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam bidang pendidikan. Gambar yang sebelah kiri adalah saya ketika mengikuti pelatihan online terkait dengan metode pembelajaran dari komunitas Belajar ID. Dengan melakukan komunitas, maka saya akan mencoba belajar sharing dengan teman-teman terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, saya juga mengikuti seminar online yang diadakan oleh Pasca Sarjana UNES terkait dengan instrumen yang berbasis AKM. Ini juga melatih kompetensi saya bagaimana ketika pembelajaran di kelas, maka akan dapat meningkatkan kompetensi dari literasi dan numerasi siswa. Saya mencoba untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan melakukan penelitian kelas, harapannya saya akan lebih menguasai terkait dengan model ataupun metode pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan semakin lama akan semakin baik. Yang berikutnya, saya juga mencoba melakukan diseminasi ketika saya mengikuti program Google Master Trainer. Dengan demikian, saya berusaha untuk berbagi ilmu yang sudah saya lakukan dengan rekan-rekan saya. Nilai yang ketiga yaitu nilai inovatif. Nilai inovatif ini dapat saya terapkan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Bisa menggunakan smartphone, kemudian menggunakan komputer, sehingga dengan pemanfaatan teknologi maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya saya juga sudah mencoba dan sudah membuat yaitu media pembelajaran Android terkait dengan materi hidrosis garam di kelas 11 MIPA. Dengan media pembelajaran Android ini harapannya siswa akan lebih mudah memahami materi kimia yang abstrak menjadi lebih mudah untuk dipelajari.
Yang keempat adalah nilai kolaboratif. Jadi, saya mencoba dan aktif di kegiatan MGMP. Saya sebagai sekretaris di MGMP dan juga beberapa kali menjadi narasumber atau pengisi materi di kegiatan MGMP. Kemudian saya juga beberapa kali menjadi narasumber di kegiatan IHT sekolah. Jadi saya mencoba berbagi ilmu, berkolaborasi dengan teman-teman, bagaimana bisa memajukan pendidikan. Yang berikutnya, saya ketika di MGMP dengan satu tim juga berusaha berkolaborasi tidak hanya dengan lingkup sekolah, tapi juga dengan lingkup universitas. Ini adalah gambar terkait dengan kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Semarang terkait dengan pemanfaatan praktikum kimia yang ramah lingkungan. Kemudian di sekolah juga kami berusaha dari tim kurikulum yang mencoba kerjasama dengan BBPMP, bagaimana kita bisa meningkatkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami. Harapannya dengan kolaborasi dengan pihak yang lain, maka kompetensi kita, kemampuan kita akan bisa kita gunakan di pembelajaran yang ada di kelas dan muaranya adalah bagaimana kita bisa menuntun siswa menuju kodrat sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Nilai yang kelima adalah nilai reflektif. Nilai reflektif ini yang pertama saya ketika di kelas, ketika sudah melakukan pembelajaran, maka saya mencoba meminta kritik dan saran atau refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan kepada murid saya. Saya mencoba mengajak siswa untuk memberikan masukan dan menilai apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan itu bisa dipahami atau tidak. Di akhir pembelajaran saya akan mencoba membuat angket, kemudian melalui Google Form, melalui Padlet. Harapannya dari masukan siswa akan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain pembelajaran, saya juga mencoba berdiskusi, meminta kritik dan saran terhadap rekan sejawat terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya mencoba menggandeng rekan saya untuk kadang mengamati di kelas apa yang bisa saya perbaiki. Saya juga meminta masukan dari kepala sekolah terkait dengan supervisi yang dilakukan, bagaimana saya bisa meningkatkan pembelajaran sehingga pembelajaran yang lebih baik. Selain pembelajaran, saya juga minta masukan terkait dengan kompetensi kepribadian, karakter, sehingga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.